Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 7, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di pertemuan ke-6 pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menguji sebuah instrumen itu bisa digunakan atau tidak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan sebuah penelitian. Penelitian kita akan dianggap valid, penelitian akan dianggap absah ketika instrumennya, alat-alatnya sudah diuji terlebih dahulu, instrumennya tepat atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak, dan seterusnya. Oke. Di slide bahwa kita punya sebuah instrumen, punya sebuah harapan, punya sebuah interest terhadap sesuatu, maka interest tadi, ketertarikan kita terhadap sesuatu itu harus diuji dulu melalui dua uji sebagai berikut: uji validitas dan uji reliabilitas. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang uji validitas. Oke. Uji validitas itu dibagi dua, ada validitas eksternal, kemudian validitas internal. Oke. Validitas berasal dari kata validity, artinya ketepatan atau kecermatan. Valid dalam bahasa Indonesia juga bisa dikatakan sebagai sahih. Ya, contoh, ketika kita akan mengukur panjang, maka alat ukur yang tepat yaitu meteran. Kita bisa menentukan meteran itu ketika kita sudah menguji bahwa meteran ternyata alat yang paling tepat, alat yang paling valid untuk mengukur panjang. Begitupun ketika kita akan mengukur berat. Timbangan adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur berat secara valid, dan seterusnya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, validitas itu ada dua menurut Sugiono. Ada validitas dalam atau internal maupun eksternal. Hanya dalam praktiknya, validitas itu ada tiga, ada validitas isi, konstruk, dan kriterium. Validitas isi itu contohnya kita akan mengukur tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi balita. Berarti ketika kita akan mengetahui pengetahuan ibu, berarti kita harus membuat sebuah alat. Alatnya berupa pertanyaan. Kumpulan pertanyaan yang valid dinamakan kuesioner. Ya. Ada istilah lain kemudian validitas kriterium. Misal ketika kita akan masuk ke perguruan tinggi yang favorit misalnya ya, nanti kita disediakan sebuah tes, maka nanti kriterianya nilai tinggi ketika tes masuk itu ternyata akan berdampak ketika kita berkuliah sampai dengan lulus, sampai dengan selesai, nilainya bagus, jadi berkorelasinya bagus. Oke. Kemudian validitas MUPA, ketika kita akan mengukur contohnya perilaku membuang sampah, padat, dikonsulkan dengan para ahli perilaku sehat dan seterusnya. Ya, oke. Dalam uji validitas ada istilah yang akan kita gunakan tadi, kuesioner. Kuesioner itu adalah salah satu instrumen yang bisa membawa kita dalam proses pengumpulan data yang kita butuhkan. Oke. Dalam uji validitas, saya skip sebentar. Oke. Dalam uji validitas, ketika kita menyusun instrumen, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kriteria, menentukan skala. Misalnya ada skalanya sangat setuju, ragu,
tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke, untuk skornya misalnya sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan seterusnya. Atau bisa dibalik. Eh, Pernyataan yang berbalik, pernyataan negatif. Ketika sangat setuju itu 1, setuju itu 2, dan seterusnya. Oke. Ketika ini contoh perhitungan, saya mengambil contoh ini ada 10 responden, mohon maaf. Ada 10 orang yang saya tanya, yang saya berikan kuesioner. Ketika penentuan responden, diharapkan bisa secara random, tidak kita perlakukan khusus. Jadi ambil random saja 10 orang tadi. Dalam satu kuesioner terdiri dari, kalau saya ini contohnya ada 10 pertanyaan. Oke. Responden A mengisi sebagai berikut. Saya rekap isiannya dari kriteria-kriteria tadi. Setelah direkap, kita akan menentukan. Yang pertama adalah R. R itu adalah R hitung atau tingkat korelasi product moment. Ini kalau lihat di rumus, ketentuannya memang rumit. Kita nanti akan menggunakan alat bantu, ada 2. Yang pertama ada Microsoft Excel untuk menguji validitas. Yang kedua ada SPSS. Oke. Yang akan kita cari tentang R hitung. Kemudian ini tadi didapatkan sedemikian. Yang kemudian ada setelah R hitung, kita akan menentukan R tabel. Setelah kita menentukan R tabel, kita menentukan T tabel. Dan setelah itu kita membuat kesimpulan. Saya membuat sebuah kuesioner dan akan saya demonstrasikan seperti yang terlihat di layar. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menguji validitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, oke. Oke. Ini saya ingin mengetahui penggunaan internet di kalangan mahasiswa semester 7 yang saya berikan kuliahnya. Jadi saya hitung jumlah respondennya yang mewakili itu ada 33. Saya tidak memberikan namanya, jadi saya ganti menjadi variabel. Namanya menjadi X1, X2, X3, dan seterusnya. Bebas mau A1, A2 silahkan disesuaikan dengan ketertarikan kalian. Saya dalam sebuah kuesioner ini yang saya muat ada 5 pertanyaan yang mewakili ketertarikan saya ingin pengetahuan tentang penggunaan internet di kalangan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan ini yang saya buat ini, saya akan ujikan dulu sebelum saya melakukan penelitian yang lebih besar, misalnya di masyarakat atau di seluruh mahasiswa di STKIP PGRI Sukabumi misalnya. Jadi saya ambil untuk uji validitas benar atau tidak valid atau tidak pertanyaan-pertanyaan saya yang berkenaan dengan penggunaan internet di kalangan mahasiswa. Diperhatikan, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui buat kolom jumlah. Jadi ini saya sudah rekap dari mulai responden 1, X1, responden X2, dan seterusnya. Yang pertama adalah menentukan jumlah. Caranya yaitu sama dengan sum. Jadi kita rekap hasil dari pengisian kuesioner untuk responden X1. Setelah itu kita klik and drag. Kita rapikan. Saya rapi. Kita berikan tabel. Oke. Setelah mengetahui jumlah
Hasil pengisian kuesioner dari setiap responden. Yang pertama yang akan kita cari adalah R hitung. R hitung. R hitung adalah tingkat korelasi produk momen. Jadi kita akan menghitung korelasi antara pertanyaan nomor 1 dengan jumlah skor yang didapatkan dari 5 pertanyaan tersebut. Caranya yaitu silakan diperhatikan. Sama dengan kita cari functionnya yang Corel. Corel. Oke. Kemudian yang pertama kita akan mengkorelasikan skor pertanyaan pertama. Kita blok. Oke, jangan lupa disesuaikan menggunakan titik-titik, koma disesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Kalau di saya di laptop saya titik koma. Oke, array kedua yang akan kita isi yaitu tabel skor, jumlah skornya ya. Oke, kita kurung tutup. Hanya karena kita akan mengkorelasikan setiap pertanyaan, jadi pertanyaan pertama dengan jumlah skornya, pertanyaan kedua dengan jumlah skornya, maka kita akan kunci jumlah skornya agar jumlah hasil korelasi ini tidak invalid gitu. Saya contohkan kalau tidak dikunci seperti ini ya, silakan perhatikan. Oke, untuk R hitung pada pertanyaan pertama didapatkan 0,3324 dan seterusnya. Ketika saya klik and drag ke kanan sampai dengan pertanyaan kelima, itu nanti akan muncul seperti ini. Oke. Caranya tidak usah risau, kita balik lagi ke R hitung, kita tandai dengan menggunakan dolar untuk tabel array kedua yang menunjukkan tentang jumlah skor. Ini tanda dolar kita kunci. Ini tanda dolar kita kunci. Setelah itu enter. Setelah enter, kita drag sebelah kanan. Oke, maka muncullah seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan R hitung, kita akan menentukan T hitung. Untuk T hitung yang akan kita fokuskan yaitu di hasil pengerjaan R hitungnya masing-masing. Jadi R hitung itu rumusnya adalah, silakan diperhatikan, R hitung dibagi akar itu dalam Excel SQRT. Oke, SQRT akar dari, kita buat 2 kurung buka, 1 dikurangi R hitung dikuadratkan, tutup 1 dibagi dengan N dikurangi 2. Karena tadi jumlah responden saya 33, sedang N-nya jadi 33, dikurangi 2 rumusnya, berarti 33, berarti langsung saya masukkan 31 di sini. 31 dari 33 dikurangi 2. Oke, seperti itu kalau sudah di enter. Didapat T hitung sedemikian. Kita klik and drag lagi ke sebelah kanan. Oke. Setelah dapat T hitung, kita selanjutnya menentukan T tabel. T tabel. Dalam penelitian ini, saya ingin dalam uji validitas ini, saya ingin menggunakan taraf signifikansi 0,05. Artinya dari 100 responden yang saya berikan, misal itu ada trial and error-nya 5%, 0,05. Maka untuk T tabel kita isi menjadi TINV kurung buka, probability-nya yang barusan saya sebutkan, taraf signifikansinya 0,05. Oke, derajat kebebasannya seperti yang tadi saya sampaikan, N dikurangi 2. Selalu dikurangi 2 rumusnya ya, derajat kebebasan itu. Atau degree of freedom itu N dikurangi 2. Jumlah N-nya 33, maka dikurangi 2 itu 31. Tuliskan 31. Maka muncul T tabel seperti ini. Kita klik drag lagi.
Terakhir kita akan membuat kriterianya. Dari 5 pertanyaan yang saya berikan ke 33 responden, pertanyaan mana yang tidak valid, pertanyaan mana yang valid. Pertanyaan yang tidak valid ada 2 kemungkinan, dimodifikasi atau dihilangkan. Yang kedua, yang valid kita lanjutkan untuk menjadi instrumen dalam penelitian kita yang sesungguhnya. Oke, kriterianya adalah jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka dia valid. Sedangkan jika tidak, maka namanya invalid pertanyaannya. Kalau sudah di-enter. Oke, saya akan rapikan. Ini namanya validitas. Oke. Nggak rapi. Oke, dari 5 pertanyaan yang sudah saya berikan ke 33 responden, didapat pertanyaan pertama, ini pertanyaan pertama, itu tidak valid karena T hitungnya kurang dari T tabel. Berarti yang pertanyaan pertama harus saya modifikasi atau harus saya buang. Jadi tidak saya masukkan nanti di penelitian. Sedangkan untuk pertanyaan 2 valid, ternyata 3 valid, 4 valid, dan 5 valid. Sekian untuk uji validitas dengan menggunakan Excel. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.